Sahabat usia Mas, kali ini saya masih ingin memperbincangkan tentang perijazahan. Kenapa perijazahan? Memang perijazahan di Indonesia ini sungguh luar biasa. Nah, yang ijazah presiden belum selesai, sudah muncul lagi tentang ijazah-ijazah bagi seorang karyawan yang bekerja di perusahaan. Nah, ijazahnya di mana? Nah, ditaruh di perusahaan, artinya menjadi bahan sandraannya. Tapi sebenarnya saya juga masih ingin memperbincangkan tentang ijazah dari Presiden ke-7 itu. Bukan yang ada di Jawa Timur sana. Ya, kenapa? Ya, karena semakin hari ternyata semakin banyak diperbincangkan oleh banyak orang. Ya, di warung-warung muncul, ya, di tempat-tempat ketika ada kondangan juga berbicara soal ijazah. Ketika di dalam kedukaan saya datang misalnya, itu juga ada yang berbicara soal jasa, soal politik. Nah, siapa yang dibicarakan soal ijazah ini? Hanya ada satu nama, yaitu Joko Widodo, Presiden ke-7. Nah, ini kok agak beda memang dengan presiden-presiden dahulu yang lengser seperti Mega, lalu SBY. Ya. Kedua tokoh itu, kedua presiden itu begitu lengser, tidak lama kemudian itu langsung diundang ke luar negeri untuk bicara, untuk berpidato. Ya, baik itu tentang pengalamannya, tentang kebangsaannya. Tapi yang ini agak lain. Ya. Justru setelah dia lengser ini, perbincangan tentang ijazah semakin meroket. Nah, kalau kita perhatikan beberapa hari yang lalu, ya minggu lalu, kan TPUA itu datang ke Gajah Mada. Ya. Padahal Gajah Mada itu sendiri sudah menyampaikan informasi bahwa Jokowi itu benar-benar lulusan dari Gajah Mada Fakultas Kehutanan. Tapi kenapa TPUA ini masih mau datang ke sana? Hanya pengen mendapatkan informasi yang lengkap. Ya. Tapi ketika sampai di sana kan, ya setelah perbincangannya itu tentang undang-undang publikasi itu, ya akhirnya barulah dibuka. Ya, tapi sebaliknya yang di Solo, ya boleh saya katakan itu juga sangat aneh. Kenapa? Ya, ketika TPUA datang, ya hanya terjadi dialog-dialog ringan saja, tidak mendapatkan konfirmasi tentang ijazah. Tapi kan anehnya justru ya, pihak jurnalis itu diundang untuk melihat, tapi tidak boleh memfoto. Akibatnya apa? Ya, para jurnalis itu tidak bisa menyampaikan informasi kepada publik, tidak bisa menyampaikan informasi kepada masyarakat. Apakah informasinya dapat dikatakan valid atau tidak? Ya, akhirnya masyarakat tetap bingung. Ya, ini wartawan beneran atau enggak? Ya, karena memang didesain oleh Pak Joko Widodo untuk tidak memotret. Nah, akhirnya kan ketika terjadi dialog setelah ketemu keluar memberikan kesaksian, ya akhirnya mereka memberikan informasi yang tidak jelas, tidak akurat. Nah, tetapi setelah itu selesai, kan banyak sekali
podcast banyak sekali pembicaraan malahan yang terakhir Rismon kepingin bicara dengan presiden langsung, Presiden Prabowo maksud saya, karena dia yang masih pegang kekuasaan pada saat ini. Lalu teman-teman sekolah ya pada muncul, tapi karena sudah sekian puluh tahun akhirnya ya informasinya tidak bisa lengkap ya, karena sudah terkubur oleh banyak hal sehingga teman-temannya sendiri juga tidak dapat memberikan kesaksian yang benar. Ya. Jadi ini karena tentang perijazahan ini hanya satu nama yang muncul, yaitu Joko Widodo, maka Joko Widodo namanya semakin tinggi, semakin meroket, semakin berkibar. Tapi ingat ya, yang namanya berkibar kalau terlalu lama itu juga tidak bagus. Ya. Coba perhatikan aja, bendera itu yang dipasang, yang kadang-kadang tidak diambil oleh, maksud saya tidak diturunkan oleh yang punya. Ya, selama 1 bulan penuh kalau saya melihat pas acara 17-an itu dari 1 Agustus sampai 31 Agustus itu tidak diturunkan oleh pemilik-pemiliknya. Akhirnya apa? Benderanya kotor, ada yang sobek, bahkan sobeknya juga sudah tidak mungkin untuk dapat ditambal. Nah ini pun sama. Joko Widodo kalau terus-menerus tidak mau membuka dan menunggu di peradilan, ya dia memang berkibar tinggi. Dia semakin terkenal karena diperbincangkan oleh semua lapisan masyarakat. Yang tadinya masyarakat itu tidak mau tahu, ya, tidak ingin mendengar. Tapi gara-gara namanya setiap hari diperbincangkan tentang ijazahnya itu, maka dia terus-menerus semakin dikenal. Dan saya yakin pada saat ini perbincangan ijazah presiden ini tidak semata-mata ada di Republik ini. Ya, mungkin di negara tetangga kita itu juga sudah mendengar. Atau malahan juga sampai di dunia yang cukup luas. Karena pada saat ini dunia adalah sebuah genggaman di tangan, ya, sebuah bola yang ada di tangan, ya, melalui apa yang disebut dengan HP, handphone, ya, mobil phone ini. Jadi cepat sekali informasi ini terus-menerus. Nah, suasananya apakah ini berkait dengan politik? Kelihatannya tidak jelas juga. Tapi yang jelas dari TPUA yang muncul di terakhir-terakhir ini hanya mencari kebenaran saja. Dia ingin menyuarakan kebenaran karena dia sudah melakukan banyak riset, banyak melakukan penelitian, ya, baik yang secara digital, dan dia juga menemukan keanehan-keanehan. Ya, keanehan-keanehannya itu tidak hanya semata-mata di ijazah, tetapi juga ada di karya ilmiahnya yang namanya skripsi itu. Ya, skripsi itu sendiri, apalagi ketika kemarin diperlihatkan oleh Universitas Gadjah Mada, semakin jelas bahwa tidak ada, ya, penandatanganan dari para penguji. Dan biasanya penguji itu bisa 3 sampai 5, ya. Dan kalau hanya 1 orang pembimbing kan ya nggak benar juga. Nah ini yang nantinya akan menjadikan bola salju tentang Joko Widodo. Apakah Joko Widodo benar-benar menggunakan ijazah-ijazah yang tidak benar, ataukah memang menggunakan ijazah-ijazah yang benar? Kalau yang dari UGM, Gadjah Mada sendiri, universitas itu kan jelas-jelas menyatakan itu benar, karena memang UGM hanya memberikan saja dukungan-dukungannya.
Tapi masih banyak hal yang oleh masyarakat juga akhirnya menjadi ragu tentang kebenaran ijazah sendiri. Karena tidak selesai-selesai. Sejak tahun berapa itu, taruhlah tahun 2016, 2019, 2022 itu pernah menjatuhkan hukuman yang itu pun dalam persidangan Joko Widodo tidak pernah hadir. Nah, tapi bisa memutuskan si penggugatnya yang mengajukan permohonan untuk ijazah ini, Bambang Tri itu kan akhirnya terjerumus di dalam kehidupan kelam, yaitu melalui di balik jeruji. Nah, apakah ini nanti kan kemarin Presiden Joko Widodo juga sudah menyiapkan ya, para pengacaranya, ya, para pembelanya. Apakah ini benar-benar nanti bisa terwujud lewat pengadilan? Ya, tapi yang di Solo itu kan, yang pengacara kan sudah memasukkan dan ada kabar, ada informasi. Pihak sekolah sudah dimintai informasi. Lalu KPU, Komisi Pemilihan Umum itu juga sudah dimintai keterangan untuk kelengkapan itu oleh Pengadilan Negeri di Solo. Nah, kalau ini nanti benar-benar terjadi, wah, sungguh luar biasa. Ya, dan jangan sampai ya ini terjadi seperti kasusnya Bambang Tri yang tidak dihadiri oleh presiden ketika itu, ya, karena memang dia masih punya kekuasaan, tapi sekarang kan tidak, sudah menjadi rakyat biasa. Tapi sebenarnya dia juga masih pejabat publik karena menjadi bagian dari pekerjaan yang ada di Danambala itu. Sebetulnya dengan pejabat publik itu ketika ada orang meminta tentang sesuatu hal, itu mestinya bisa diakses oleh siapapun. Ya. Faktanya kan semua pejabat dimintai mendapatkan tentang gajinya, tentang kekayaannya. Ya. Tapi kok kenapa Presiden Joko Widodo yang ketujuh ini rupa-rupanya membentengi diri dengan sangat kuat. Ya. Mestinya bisa melihat juga loh tokoh nasional kita yang pertama kali ikut memproklamirkan negeri tercinta Republik Indonesia ini, Bung Hatta. Ya. Bung Hatta yang lulusan di negeri Belanda itu, ya, ternyata kan ijazahnya ada di dalam museum. Nah, akhirnya kan dapat dilihat. Nah, gimana ini kalau misalnya ijazah-ijazah presiden di Republik Indonesia, apakah ijazahnya mau level apapun lah, yang penting dipamerkan dalam sebuah museum. Ya, Pak SBY kan juga membuat museum di Pacitan sana. Ini kan pastinya juga bisa menjadi contoh ya, ijazahnya Pak SBY itu yang gelar doktor dari IPB bisa dipasang ya, di museumnya sehingga dapat diketahui oleh banyak orang. Dan syukur-syukur membolehkan para presiden-presiden yang ada itu ya, gelar-gelar yang dia peroleh boleh ditarik di museumnya ASB. Ini sungguh luar biasa. Tapi sekali lagi, itu lamanya penyelesaian tentang ijazah ini. Dan nama Joko Widodo semakin tinggi. Bukan berarti semakin tinggi, semakin berkibar-kibar itu semakin bagus. Tetapi bisa semakin rusak, semakin jelek, bahkan bisa rusak. Yang rusak apanya? Ya tentang namanya, ya tentang kredibilitasnya, ya tentang apa yang sudah dibangun itu hancur dalam waktu yang sekedar. Apalagi kalau nanti masuk di dalam persidangan. Betul-betul masyarakat dan seluruh rakyat Indonesia, bahkan seluruh
mata penjuru dunia itu akan melihat proses persidangan itu. Apa enggak malu Pak Presiden Joko Widodo ini? Ya, makanya ada orang ya seperti ya yang dulu pernah jadi ketua KPK. Ya, itu kan menghendaki ya kalau bisa melakukan apa ya, kok ya berdamai lah, berdamai. Jadi kalau memang salah ya mengucapkan permintaan maaf. Ya, kalau sudah minta maaf, ya tentunya akan dirangkul dengan pelukan, dengan dekapan, sehingga semuanya bisa clear dengan baik. Begitu juga yang menuduh ya bahwa itu ijazah palsu, jika memang salah karena sesuatu hal, ya bolehlah melakukan permintaan maaf. Tapi ini sulit terjadi karena melihat rekod dari Pak Jokowi yang luar biasa ini, ya luar biasa bagusnya, ya luar biasa menurut saya kurang bagusnya. Kurang bagusnya apa? Ya, kalau bagusnya semua rakyat sudah tahu kesederhanaan, ya, proyek-proyek infrastruktur berjalan dengan baik. Ya, dan saya ya di akhir-akhir menjelang pemerintahan dia tiba-tiba melepaskan diri dari posisi kader PDIP, ya, lalu membawa anaknya dititipkan melalui partai tertentu untuk dicalonkan, dan akhirnya Joko Widodo juga ikut bermain. Nah, itulah yang menjadikan hal-hal yang kurang baik. Oke, sampai di sini. Nanti kita lihat perkembangan selanjutnya. Kelihatannya Pak Jokowi ini terus akan membumbung tinggi. Suatu ketika kalau jatuh, ya betul, sakit luar biasa. Oke, bye-bye.